Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan panjang Adam bertemu Hawa. Saat diturunkan ke bumi, Adam maupun Hawa tidak diturunkan di satu tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di Sri Lanka, tepatnya di puncak Bukit Sripada, India. Sementara Hawa istrinya ia diturunkan di daerah di Arabia. Butuh waktu bagi keduanya untuk bertahan hidup masing-masing seorang diri di bumi yang jauh berbeda dengan kehidupan di surga. Begitu dalam penyesalan Nabi Adam ketika ia diturunkan ke bumi, di tempat yang terpisah dengan istri tercinta Hawa. Terpisah oleh tempat yang sangat jauh, rasa sepi dan rindu yang begitu luar biasa. Mereka terpisah cukup lama. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa mereka terpisah selama 500 tahun. Dan ada yang menyebutkan 300 tahun. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa mereka terpisah selama 40 tahun. Setiap hari keduanya juga saling mencari satu sama lain dan berdoa dengan tulus serta ikhlas kepada Allah agar keduanya dipertemukan dan disatukan kembali. Dalam upayanya mencari Hawa, Allah memerintahkan Adam untuk melaksanakan haji ke Baitullah, Ka'bah di Makkah. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 96, Ka'bah adalah tempat ibadah pertama yang dibangun di atas bumi ini. Menurut beberapa riwayat, Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Setelah saling mencari sekian lama dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bimbingan dari malaikat Jibril, Nabi Adam dan Hawa akhirnya dipertemukan kembali. Sami bin Abdullah Al-Maghlus dalam bukunya Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, Adam bertemu dengan Hawa di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Jabal Rahmah terletak di sebelah timur Padang Arafah, sekitar 20 km dari pusat kota Makkah. Sesuai dengan namanya, Jabal berarti bukit atau gunung, sedangkan Rahmah berarti kasih sayang. Dengan kata lain, Jabal Rahmah adalah gunung kasih sayang yang menjadi tempat dipertemukannya kembali nenek moyang manusia di bumi. Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa di Padang Arafah bisa dikatakan sebuah kisah cinta abadi, kisah pencarian kasih sayang yang berjuang pada kebahagiaan. Padang Arafah menjadi saksi sejarah bagaimana Nabi Adam selama ratusan tahun mencari istrinya setelah diusir dari surga. Itulah momentum cinta pertama peradaban kemanusiaan yang disimbolkan dengan sebuah tugu di Padang Arafah. Pertemuan mereka di Padang Arafah ini kemudian menjadi puncak ibadah haji. Seluruh umat muslim berkumpul dan berdiam diri di sana pada tanggal 9 Zulhijjah. Arafah adalah simbol suci sebuah ritual perjalanan rohani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenapkan rukun Islam. Setelah dipertemukan kembali dengan istrinya Hawa di Jabal Rahmah, Nabi Adam membina keluarga dan melahirkan 20 pasangan kembar putra-putri. Anak Nabi Adam yang sering disebut di antaranya ialah Qabil dan Iklima, serta Habil dan Labuda. Saat keempat anaknya ini dewasa, Nabi Adam mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan anak-anaknya ini secara bersilang, yaitu Qabil dengan Labuda dan Habil dengan Iklima. Namun Qabil menolak karena Iklima lebih rupawan dibanding Labuda. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam menyuruh kedua putranya untuk berkurban, dan barang siapa kurbannya diterima, maka dialah yang berhak memilih jodohnya. Habil kemudian mempersembahkan kambing kesayangannya, sedangkan Qabil menyerahkan sekarung gandum yang paling jelek yang ia miliki. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kurban Habil, namun Qabil berontak dan malah membunuh saudaranya Habil. Inilah peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi di bumi. Peristiwa ini dikisahkan dalam Quran surat 5 ayat 27. Nabi Adam diperkirakan hidup selama 930 tahun setelah penciptaan, sekitar 3760 sampai 2830 sebelum Masehi. Namun riwayat yang mengatakan bahwa ia berusia ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ia berusia 1000 tahun.
Sebuah hadis menyebutkan pada akhir hidupnya Nabi Adam merindukan untuk memakan buah surga. Setelah wafat, ia dimakamkan di India. Menurut pendapat yang lain, dimakamkan di Makkah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa ia dimakamkan di Baitul Maqdis. Wallahu a'lam bishawab.